Pertama kali cobain naik MRT Kuala Lumpur dari airport menuju Bukit Bintang. Makanan yang worth it dan gak worth it Malaysia Edition Part. Apakah nasi goreng viral 100.000 di restoran Kak Roger ini beneran enak? Atau malah cuma makanan artis yang overhype? Dulu gue datang ke acara grand launchingnya, ketemu langsung sama Uncle Roger dan bareng sama 100 orang lain pakai baju oranye. Tapi antriannya panjang banget dan gue gak kesampean nyoba. Akhirnya sekarang kesampean juga karena udah gak ada antrian lagi. Nah ini gue pesen nasi goreng pakai smoke duck. Rasanya gurih, mungkin karena banyak micin ya. Aroma wakenya juga berasa dan tekstur nasinya juga pas. Smoke ducknya juga enak dimakan pakai sambal pedas manis ini. Jadi menurut gue ini rasanya emang enak, tapi nggak justify harga 150.000 sih, apalagi buat kaum mending-mending. Ya. Hai bos, cendol. Cendol dan rojak di Kuala Lumpur. Rojak satu. Tapi Malaysia begitu sangat terkenal cendol dan rojaknya. Kenapa cendol Indonesia nggak terkenal ya? Kenapa? Cendol kurang manis. Cendol Malaysia. Bisa mamak tinggal. Mamak cendol. How much was this one? I don't know. I think 5. Dicoba Mas Bule bagaimana cendolnya? Kan seger banget, enak, nyami. Tuh, Kos lah. Ini mamak lah. cendol mama. Tapi di Malaysia versi cendol banyak sekali. I ask for kurang manis. Yeah, it's too kurang manis. Don't feel the sugar lah. Mantap kalau kurang manis, Mas Bule. I don't want sugar. Rojak biasa. Rojak biasa. Wow. Luar biasa, makanan Malaysia begitu sangat viral memang di kalangan para pelancong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Nasi goreng. Kemarin kecoh-kecoh pula ya, nasi goreng diklaim katanya nasi goreng itu dari Indonesia. Padahal mana-mana negara itu ada nasi goreng. Kalau di kawasan Asia Tenggara, di Cina pun juga ada nasi goreng. Tapi kenapa ketika nasi goreng di Malaysia seringkali netizen mempertikaikan seolah-olah nasi goreng itu dari Indonesia, kenapa ada di Malaysia? Namun pada faktanya, sahabat-sahabatku semua, justru negara tetangga kita ini di dalam makanannya itu selalu menjadi tren di media sosial, viral. Bahkan pelancong daripada Indonesia pun dibuat penasaran dengan makanan Malaysia. Kemudian di Indonesia juga ada. Namun seringkali justru lebih viral di Malaysia. Di antara salah satunya adalah cendol. Cendol di Malaysia menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi para pelancong yang datang ke negara tetangga kita, yaitu Malaysia. Padahal cendol di Indonesia itu juga banyak. Namun sayangnya cendol di Indonesia belum bisa seviral di Malaysia. Tapi kalau kita berbicara tentang cendol di Malaysia, mereka banyak menjual dan mudah ditemui untuk kita menemukan sebuah minuman yang mempunyai ciri khas tersendiri. Pakai gula merah, ya pakai dawet ya, kalau dalam bahasa Jawanya, atau pakai cincau. Nah, di Malaysia sebenarnya cendolnya kurang lebih hampir sama. Cuma perbedaannya kalau cendol di Malaysia biasanya ada kacang merahnya. Dan rasanya pun sama dengan cendol yang ada di Indonesia. Namun, kita bisa melihat sendiri cendol di Malaysia lebih viral. Tak sampai di sini saja sahabat-sahabatku semua. Kenapa destinasi pusat pelancongan di Malaysia begitu sangat ramai dikunjungi berbagai para pelancong, termasuk pelancong dari Indonesia? Sebenarnya yang membuat mereka sangat ramai itu apa sih? Oke, saya akan bercerita sedikit ya tentang kemajuan sektor industri pariwisata negara tetangga Malaysia. Orang-orang biasanya kalau berlibur, mereka itu ingin mencari kenyamanan, aman, selesa, damai, enjoy. Nah, Malaysia mungkin hanya terlihat biasa-biasa saja, hanya kota-kota saja. Tapi sebenarnya menyimpan sejuta keindahan. Orang yang datang ke negara tetangga, yaitu Malaysia, mereka sangat nyaman. Mau cari makanan apa saja ada, mau berbelanja barang-barang apa saja ada. Dan inilah pengalaman orang Indonesia ketika berlibur dan mencari makanan di negara tetangga kita.
Kira-kira komentarnya seperti apa? Worth it atau tidak? Ya, langsung kita reaction videonya bersama-sama. Makanan yang worth it dan gak worth it Malaysia Edition Part 2. Malaysia Edition. lebih enak dari fine dining. Balik lagi sama Jenny di mana? Makan mana ya? Oke, jadi yang pertama aku mulai dengan nasi lemak. Nasi lemak burung hantu. Semua nasi lemak yang ada di Malaysia rasanya tuh beda-beda. Aku suka banget sama nasi lemak ini guys, karena ayamnya itu berempah sampai dalam. Nasi lemak burung hantu. Dicampur sama sambalnya yang gak terlalu pedas tapi gurih, nasinya juga gurih. Rasanya tuh seimbang, gak terlalu asin, gak terlalu pedas. Cocok banget di Indonesia pokoknya. Ini worth it banget ya guys. Oke, next stop. Aku lagi jalan-jalan di dekat Twin Tower, terus nemu coffee shop. Ya walaupun judulnya makanan yang worth it, tapi boleh lah ya minum daripada seret nanti. Ini sih wajib banget buat dikunjungin ya. Pertama, kalian bisa dapat view yang cantik. Ngobrol asik sama teman sampai tengah malam. Menu yang worth it buat dipesan, Spanish latte. Kalau yang caramel macchiato agak kurang sih karena kemanisan. Next, aku cafe hunting dong. Aku lihat restoran ini namanya Cookie Plate. Terus dia view-nya ngadep ke Twin Tower juga ternyata. Buat macanya ya rasanya oke lah ya, not so good but not so bad. Jujur aku nggak expect banyak dari makanannya ya, aku pikir makanan kafe aja sih. Tapi gimana kak? Enak atau tidak? Oh, suka. Ini lebih enak dari fine dining. aku sih ngerasa puas banget ya makan di sini. Walaupun harganya emang agak mahal, tapi makanannya itu di serve well harganya dengan agak mahal. fusion-fusionnya. Plus tempatnya cantik loh, kalian bisa foto-foto gitu di sini. Tempatnya cantik, bisa foto-foto. Malah terus nemuin badut-badut kayak gini lucu ya, beda sama badut yang ada di Jakarta. Makanan berikutnya badutnya yang lucu. viral, orang ngantri itu beda bisa dengan di Jakarta. Jam, tapi please antri aja guys. Karena nasi ayam cimeng. Banget ini nasi ayam cemeng. Maaf ya kalau salah bacanya. Nasi Hainamnya itu wangi dan gurih. Wangi dan gurih. Sambelnya di sini enak banget. Jadi kalian kalau makan harus pakai sambelnya. Kuahnya tuh comforting banget. 1000% approve, worth it. Oke, kita lanjutin aja di part 3. Aku mau bahas makanan-makanan di Alor dan apa yang worth it dan gak worth it buat dimakan. Jangan lupa di follow, like, and share ke teman-teman kalian. Lost at Kuala Lumpur, Calvin dan Claudia D1. Setelah 8 bulan menikah, akhirnya kami liburan juga guys. Untuk penerbangan kali ini kami liburan naik Malaysia Airlines. Flight mealsnya lumayan Malaysia enak, Airlines. space-nya lumayan luas ya. Kaki nggak pegel karena masih bisa dipanjangin lagi di Oke, bawahnya. Sesampai di Kuala Lumpur, kami belum tahu mau kemana aja. Luar biasa, nggak nyangka segenerous ini ya ternyata bandara di Kuala Lumpur. Dispensernya pakai merek Huawei loh guys. Dari airport kami menuju ke KL Central buat ke hotel. Jadi kami bakal transit dulu nanti untuk kemudian lanjut ke Jalan Ampang. Kami naik ke LIA Express ini per orang Rp55. Sebenarnya lebih murah kalau pakai Grab, cuma berhubung kami mau cobain ya udah deh. Setelah tap kami baru tahu harganya. Hehe. Sampai di KL Central, kami mau tap pakai kartu kredit aja buat naik MRT. Tapi ternyata nggak bisa, harus beli dulu kartunya yang Touch and Go. Betul sekali. Kartunya non-refundable dan berlaku selama 7 tahun aja. Lanjut, akhirnya kami bisa naik MRT menuju ke hotel. Tapi sebelum ke hotel, kami makan dulu karena sudah sore. Ini namanya asam laksa, rekomendasi dari karyawan di sana. Asam laksa. Awalnya rasanya aneh karena dia pakai kecombrang, tapi ternyata lama-lama nagih juga ya. Rasanya asam dan sedikit pedas, tapi seger gitu loh, kayak makan acar. Sedikit mirip rasa ikan asam pedas, tapi pakai kecombrang. Tekstur mie-nya kayak udon. Kalau dibilang must try in Kuala Lumpur, boleh dicoba sih. Sepaket udah dapat gorengan ini. Ada 3 sambal kerupuk yang lekor kak, boleh itu dicoba. namanya. Enak banget. Ada sambal rasa kari, belacan, dan seperti Thailand sauce. Ini gorengannya nggak tahu apaan, tapi mirip pempek gitu. Lumayan enak, berhubung laksanya nggak ada kerupuk lekor kak sama sekali. Jadi lumayan ngenyengin. Setelah makan sampai di Surya KLCC, lanjut kami jalan kaki ke hotel. Ikuti perjalanan kami, aku akan room tour dan tunjukin kalian kerendaman traveling kami. Happy enjoy. Roti canai. Roti canai. Hi, my name is Steven. I'm a local content creator that mainly shoot something about tourism in Penang. Do you mind if I ask you a few questions? Yeah. Okay, so first of all, where are you guys from? France. Dari Prancis. Oh, bonjour. Wow, okay. So how many days already you guys have been in Penang? 2 2 days. 2 days already. And how many days you guys will stay here?
We are leaving today. Oh, leaving today. Oh, okay. So, do you live here? Do you live Penang? Yes. A lot of street arts. Banyak A lot of seni, street art. ya kan? So, have you tried any nice food in Penang? Yes. Which one is the most memorable one? The roti canai. Roti canai. Okay. Some more. Indian food. Indian food. Indian. Samosa. Wow. Roti canai. So you Luar biasa. love roti canai. Okay. So if given you another chance, will you come back here again? Yeah, for sure. Yes, for sure. Okay. Thanks a lot. Do you mind if I teach you one term in our Malaysian language? It's called I love Penang. So I love Penang in Malaysian we call it Aku Cinta Penang. Aku Cinta Penang. Can we say it together? Okay, 1, 2, 3. Aku Cinta Penang. Yeah. Thank you so much. May I know what's your name? Ali. Ali? Mumu? Audrey. Audrey. Ali, Mumu, Audrey. Thank you so much. And Steven. Okay, nice to meet you. Merci beaucoup. Thank you. Thank you, bye-bye. Kalau korang ada apa-apa soalan, nak tanya Mas Salim ya, sila letak komen. Nanti Abang Steven akan tolong lu tanya itu soalan, oke? Now in the Allure Street, and we're going to try lots of food. So we bought durian for $7. Duriannya saja begitu She sangat crazy for terkenal. durian. I'm not crazy, but I can eat. Bismillah. Bismillah. Bagaimana Mbak rasanya? Oke atau tidak, Kak? Kakak-kakak bule ini suka sekali dengan durian It's okay. Before Malaysia. I tried it was terrible. It's a Musang King. Durian has a lot of types. Musang King. So you have to try the best one. You cannot just like when you try it's terrible and then you stop trying. No, you must go and find the good one. But cannot eat too much durian. Really? What? Benar-benar Yeah, you- nyami duriannya. It's a hot fruit. Really? Hot fruit. Yes. You will get sick if you eat too much. But one. What one kind is of good. sickness? Fever. Fever, really? Yes. Do you know about that, guys? Experience pesan matcha terlucu yang ada di Kuala Pesan Lumpur matcha. yang menurut gue lo semua harus cobain. Kalau cari di Google Maps namanya Jambu. Jadi cara pesennya lo ambil jalan tuh yang ada di sebelah kiri Terkenal kayak kan gang gitu. Lo kafe-kafenya? tinggal lihat-lihat dan pilih menunya yang ada di dinding sekaligus order lewat lubang kecil itu. Menunya banyak ya, nggak cuma matcha doang, tapi ada coklat, kopi, banyak deh pokoknya. Harganya masih affordable sih, masih RM17 Oh, aja. murah Dan meriah. ini cara pesennya. Cobain matcha yang tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Mbak rasanya Mbak? Oke atau tidak? Coba komentar. Agak ini rasanya kayak matchanya tuh kayak light gitu gak sih? Terus nggak pahit, ada rasa kayak roasted, rasa kacangnya gitu. Menurut gue juga ini nggak manis. Gue suka banget, enak. Suka banget, enak. Cobain Jambu, harganya sekitar 67 ribuan. Time, try panipuri. Waduh. Jadi karena Nazwa pengen banget nyobain panipuri ya, ada resto India di sana. Semoga ada ya. Kalau di Malaysia serba lengkap Mbak. Oke, thank you. Wow. Wah, maaf. Kita nak. Tapi jangan gerak sebanyak sampai full. Makanya Dan kamera gua. katanya Nazwa pengen kayak sambil diseruput gitu guys. Tolong jangan Karena begini pusing sahabatku semua, terapannya, aku yang ke jangan. kiri. Jalan-jalan di daerah Kwai Chai Hong, tiba-tiba terpanggil karena ada wangi butter yang bikin gue penasaran ini apaan sih. Setelah gue perhatiin ternyata ini egg cake atau telur kue dari pancake gitu sih. Harganya juga cuma RM10, sekitar 34 ribuan. Akhirnya gue beli yang RM10 buat sharing bertiga. Itu tempting dan dia wangi butter banget tau. Number one egg cake in Thailand, tapi dia jualnya di Kuala Lumpur. Serba lengkap Mbak kalau makanan di Kuala Lumpur itu. Beraneka ragam jenis. Tengahnya masih kayak rada running. Mau cari makanan Tapi apa bukan aja adonan, udah serba matang kayak ada, nasi serba batu gitu. lengkap. Menurut gue rasanya sweet and salty gitu, kayak kombinasi enak. Oh enak. Enak. Hari ketiga di Malaysia, edisi perjalanan malam part 2. Halo guys, melanjuti perjalanan kemarin, kembali kita ke KL Sentral menuju ke stasiun Bandar Tasik Selatan. Kenapa kita pakai KL Transit? Karena jujur, stasiun itu dekat banget. Kurang lebih perjalanan kita 5-10 menit aja.
Jujur selama di kereta itu sepi banget guys, sampai kena malam ya. Ini cuma 1 kali pemberhentian aja. Kemudian setelah sampai di stasiun, kita langsung turun menuju ke terminalnya. Jujur terminal tuh bagus banget dan besar. Kurang lebih kita di sini tuh nyampe jam 7 malam, yaitu di ITBS. Masya Allah banget ya guys, pemandangannya di sore hari ini. Langsung aja kita masuk ke dalam untuk cetak tiket. Sama perjalanan di sini itu Farhan yang ngurus, karena Farhan itu sebagai tour guide-nya. Karena kita lapar, langsung aja kita menuju food court-nya. Di sini tuh banyak banget pilihan menu makanan yang enak-enak, dan ternyata pembayarannya itu menggunakan kartu. Hampir sama sih kayak di Indonesia. Kurang lebih kita di sini habis 45 ringgit. Lanjut kita langsung turun ke bawah menuju ke pemberhentian busnya. Setelah lama menunggu, akhirnya bus kita datang dan masukkan barang ke dalam bagasi. Perjalanan malam ini dari Kuala Lumpur menuju Johor Bahru kurang lebih menempuh 4-5 jam. Jujur selama perjalanan aku full tidur. Akhirnya nggak lama kemudian sampai di Terminal Larkin Central. Sekian vlog hari ini, bye-bye. Pertama kali cobain naik MRT Kuala Lumpur dari airport menuju Bukit Bintang. Kalau Pertama cek kali. harga Grab KLIA menuju Bukit Bintang sekitar 66 ringgit. Let's see, kalau kita naik MRT berapa ya kira-kira? Nah, pertama setelah ambil koper dari airport, langsung aja keluar dari sini dan menuju ke KLIA Express. Sampai ke mesin tiket, klik tujuan ke Putrajaya Esa Berjaya di mana Segalanya harganya dipermudah. cuma 9 ringgit per person. Setelah itu langsung aja menuju platform B, kurang lebih 20 menit deh. Dan setelah tiba ke Putrajaya Esa Berjaya, kita lanjut lagi beli tiket menuju ke Bukit Bintang dengan harga kurang lebih 5 ringgit. Cari platform 2 Kuasa Damansara dan kita bakal turun ke Toraja Exchange. Kurang lebih 40 menit. Kereta apinya super bersih dan nyaman. Setelah sampai langsung aja pindah ke next station seberangnya aja kok. Dimana dari TRX pindah 1 station sampai deh ke Bukit Bintang. Gak sampai 5 menit woi. Nah, sampai ke Bukit Bintang langsung saja cari pintu keluar terdekat menuju tujuan kalian. Kalau dihitung-hitung per orangnya tuh cuman 14 ringgit woi. Cuman nih aku suggestnya kalau kalian tuh berpergian sendiri atau berdua dengan catatan bawaan juga nggak gitu banyak ya. So, kalian mau cobain gak naik MRT for next trip kamu selanjutnya? First fall in Penang. Hi, do you mind if I ask you a few questions about Penang? A quick one. May I know your name, please? No, nada. So, may I know where you guys from? Czech Republic. My goodness, how few of you bump into each other? Oh, same hostel. Oh, so you guys didn't plan together? No. Meet each other here in Penang? Yeah. My goodness, how you girls love Penang? Okay. Everything is fine? Good? Yeah, really good. Okay, do you mind if I... First fall in Penang. May I know what is the first impression of you girls in Penang? Very busy. Calm. That's big difference. Many bars. Many bars. So it's like busy as well. Do you try any nice food in Penang that deep in your memory? No? Really delicious laksa. Laksa. Okay. And what is this? Nasi lemak? Yes. Great. Oyster omelette. Oyster omelette. Oyster omelette is called ojian. Ojian. The one that we've been yesterday. Makan pagi. Yes, it's just right in front of Komtar. Yeah. So what do you love about that? Wanton mee. Oh, wonton mee soup. It's like dumplings, right? Yeah. I like Teh tarik. That's my favorite as well. Yes. It's like the tea and then pull. Guangzhou milk tea is like that as well. Not like this, but the taste is the same. It's also the same. Moroccan is like this. Oh really? Moroccan tea? Yeah. Before that, can we say something like there is a language here in Malaysia, we call it Malay. We want to say I love Penang. In Malay, we call it Aku Cinta Penang. Can we say that together, please? Aku Cinta Penang. Yeah. Guys, tengok 3 perempuan dari negara yang bersama datang Penang pun boleh jadi kawan sama-sama. Sama-sama pergi jalan, sama-sama pergi cari makan. Penang memang sangat cantik. Datang Penang cari abang Penang. Sushi enak yang Makanan pemandangannya Jepun bisa juga langsung ada di menghadap Malaysia. ke Sushi. arah Twin Tower. Sini-sini, gue lagi main di daerah Chowkit nih. Gue pengen nyobain sushi yang namanya King Kong. Ya, gue sengaja dinner di sini karena emang gue lagi nunggu supaya Twin Towernya tuh lampunya nyala sekitar jam 7 sampai jam 8. Tapi ya, gue amazed banget sama sushinya karena dia bener-bener fresh banget ikannya. Dan yang gue pesen ini namanya Los Angeles Maki dan isinya tuh ada salmon sama tuna. Ini Benar-benar enak banget surganya beneran, makanan gue ya. nggak bohong. Bukan tipe sushi yang kebanyakan nasi gitu. Plate
meter gue ini harganya Rp30 atau sekitar 90 Patut ribuan. saja Malaysia Dan tofu selalu steak disebut yang gue makan ini juga enak surganya banget. Tofunya makanan. bener-bener lembut. Harganya Cari makan Rp18. apa saja, Dan lo lihat nih semuanya punya temen gue, serba dia pesan salmon bowl segede itu, harganya Makanan cuma seluruh Rp32. dunia ada Tapi lo di lihat Kuala Lumpur, salmonnya Malaysia. gede-gede dan fresh Dan banget. menjadi Menurut pusat gue lo perhatian wajib para kesini pelancong sih. Dan ini di adalah kawasan beberapa Asia Tenggara. foto-foto gue setelah makan. Ini gue foto di Jalan Chowkit ya guys. Transportasi yang mendukung mau pergi ke sana kemari terhubung. Ini sungguh sesuatu yang luar biasa ya. Pembangunan transportasi di Malaysia memang benar-benar dirancang secara betul-betul sehingga pelancong juga menikmati suasana dengan penuh kenyamanan. Misal kata mau pergi ke tempat ini terhubung di antara satu sama lain, dan ini membuat orang Indonesia kaget dan terkejut. Ditambah lagi dengan suasana MRT-nya begitu sangat bersih dan indah. Nah, itulah sahabat-sahabatku semua, berbagai respon dan reaksi dari berbagai pelancong dari luar negara, termasuk dari orang Indonesia juga. Kenapa sih Malaysia begitu sangat menjadi destinasi terfavorit di Asia Tenggara? Ya, di antara salah satunya Malaysia memberikan kenyamanan dan keamanan yang begitu sangat luar biasa, sehingga kalau pelancong misal kata jalan-jalan di tempat keramaian, mereka tidak merasa terganggu, mereka sangat aman, sangat enjoy, dan tentunya ini memberikan nilai plus tersendiri bagi negara yang dikunjungi, sebab pengalaman mereka pastinya akan diceritakan kepada kawan-kawannya nanti kalau pulang ke negara asalnya. Kamu kalau melancong di Malaysia rasanya bagaimana? Enak atau tidak? Nyaman atau tidak? Dan tentunya dengan pengalaman yang sangat positif tentunya akan membawa dampak yang sangat positif. Tapi apabila seseorang pelancong kemudian tiba-tiba merasakan pengalaman yang mungkin tidak merasa nyaman, merasa terganggu, tentunya ini akan berdampak buruk bagi negara tersebut. Dan Malaysia menjanjikan segalanya, seperti dari segi kenyamanan, dari segi makanannya, semuanya serba ada. Tempat perbelanjaannya juga lengkap. Pemandangan kotanya juga indah. Bahkan sampai-sampai membuat kaget terkejut orang Indonesia melihat suasana kota yang ada di Malaysia. Oke, sahabat-sahabatku semua, cukup sampai di sini dulu videonya. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua serta hiburan. Dan tentunya jika suka dengan video reaksinya Bang Toha Mersing, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabatku semua sehat selalu, dipermudahkan segala urusannya, rezekinya lancar semuanya. Amin ya robbal alamin.